Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bagian selanjutnya, kodrat Allah. Meskipun Aquinas beralih pada pemikiran tentang kodrat Allah, di sini ia mengidentifikasi dan menguraikan beberapa atribut Allah. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan Allah muncul dari fakta bahwa ia tidak badaniyah dan oleh karena itu ia tidak punya bagian-bagian. Sesuatu adalah baik sejauh ia ada atau tidak kekurangan sesuatu pun. Allah sebagaimana kenyataan tertinggi memiliki kebaikan tertinggi. Ketidakterbatasan Allah dimengerti bukan dalam kuantitas tetapi dalam cara ada. Aquinas membuktikan bahwa cara ada Allah itu tidak terbatas. Allah juga bersifat imanen, dalam arti bahwa Allah hadir bagi semua ciptaan sebagai sumber keberadaan mereka. Namun dengan kodratnya yang kekal, Allah berada di luar ruang dan waktu. Akhirnya Aquinas membuktikan bahwa Allah merupakan sebuah kesatu yang tidak terpecah-pecah. Hanya dimungkinkan ada satu Allah. Mungkin ada rincian. Aquinas membuktikan bahwa esensi Allah tidak pernah dapat secara utuh ditangkap oleh akal budi kita yang terbatas, kecuali jika Allah mewahyukan dirinya kepada mereka yang dianugerahi rahmat untuk itu. Sifat-sifat tertentu yang dikenakan para pemikir dan kitab suci kepada Allah kadangkala dapat dipahami secara negatif. Kita dapat mengatakan bahwa Allah itu tidak ada di dalam tempat atau waktu manapun. Meskipun demikian, kesimpulan bahwa kita tidak dapat mengatakan sesuatu yang positif tentang Allah adalah salah. Barangkali benar juga bahwa kita tidak dapat secara utuh menangkap Allah sebagai kebaikan sempurna. Aquinas berpendapat bahwa kita dapat menyatakan konsep-konsep positif tentang Allah secara analogis. Kita tetap mengakui bahwa kesempurnaan yang dikenakan kepada Allah itu ada di dalam dirinya sendiri dalam arti utuh dan tertinggi. Kodrat pengetahuan Allah juga berkaitan dengan beberapa perincian. Aquinas berpendapat bahwa kita hanya dapat menangkap kodrat tersebut secara analogis. Allah mengetahui segalanya, namun Aquinas tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana Allah mengetahui segalanya dalam penjelasan-penjelasan yang gamblang. Ia menggambarkan bahwa mengetahui semua dalam arti seperti seorang arsitek yang tahu semua hal tentang bangunan. Pengetahuan arsitek tersebutlah yang membuat bangunan menjadi ada. Ia tidak butuh membangunnya lebih dulu atau kemudian baru belajar untuk mengetahuinya. Hal senada juga sama dengan pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tidak dapat tergantung pada eksistensi sesuatu yang lebih dulu ada, sebagaimana seseorang yang tinggal di sebuah bangunan barangkali memiliki pengetahuan tentang struktur bangunan yang tergantung dari eksistensi struktur yang ada sebelumnya. Pengetahuan Allah itulah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Jika Allah mengetahui segalanya, kemudian Allah tahu bahwa apa yang akan dilakukan manusia sebelum manusia melakukannya. Anda dapat saja mempertanyakan sebagaimana manusia dapat menjadi bebas di hadapan pengetahuan semacam itu. Anda dapat saja kemudian berpikir tentang bagaimana dapat dijelaskan gagasan tentang ganjaran dan hukuman Allah. Jika ternyata pengetahuan Allah menentukan tindakan manusia, bagaimana kita dapat menilai secara rasional jika pengetahuan Allah menetapkan nasib kita sebelumnya? Aquinas menyatakan bahwa pengetahuan Allah tentang tindakan manusia itu seperti penglihatan seseorang dari puncak bukit yang melihat ke arah orang-orang yang sedang tertatih-tatih berjalan menyusuri jalan setapak di bawahnya menuju ke puncak. Dari perspektif tersebut, orang itu dapat melihat semua pendaki, meskipun masing-masing pendaki tersebut tidak dapat melihat semua pendaki yang lain. Begitu juga sama halnya kita. Kita tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi, tetapi Allah, seperti orang yang ada di puncak bukit itu, dapat melihat semuanya saat itu juga. Allah melihat semua tindakan manusia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hanya karena menjadi orang yang ada di puncak bukit, ia melihat semua yang sedang terjadi.
Allah melihat apa yang tidak dilihat oleh semua orang yang sedang dilihatnya. Hanya karena Allah melihat semua tindakan yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Semua tindakan itu tidak ditentukan oleh pengetahuannya. Anda dapat berpikir bahwa semua gerakan itu terjadi dan mengganggu Anda jika Anda suka, dengan berusaha membatasi analogi orang yang melihat dari puncak bukit itu dengan analogi tentang arsitek. Beberapa filsuf sempat memperhatikan Aquinas. Memang benarlah bahwa reputasinya tidak pernah diperhitungkan sampai dengan akhir abad ke-19 ketika Paulus Leo ke-13 menyuruh para teolog memperhatikan karya Aquinas, Summa Theologiae, membuat banyak hal di luar iman menjadi tidak lebih dari sekedar filsafat. Menurut Paus Leo ke-13, filsafat tidak berkepentingan untuk mencari kebenaran dengan masing-masing premis atau subjek proposisi dari sebuah penelitian yang cermat. Namun harus diakui bahwa Aquinas mempunyai kebenaran yang diisyaratkan menurut pandangan kitab suci. Filsafat yang diusahakan berperan pertama-tama untuk mendukung kebenaran-kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Anda dapat mulai pandangan ini dan berusaha menggali lebih dalam argumen-argumen dari tulisan-tulisannya serta merenungkannya tanpa dikaitkan dengan iman. Anda dapat juga menemukan pandangan Aristoteles yang jelas di dalam tulisan-tulisan Aquinas, sebagaimana juga pembicaraan tentang kodrat manusiawi dan kewibawaan yang sama-sama kokoh dalam semua karangan, entah yang ada di dalam maupun di luar gereja. Terkait dengan semua ini, Aquinas memang sungguh hebat. Mungkin baik juga jika Anda merasa tidak nyaman dan kemudian berpikir apakah filsafat memang sungguh merupakan pencari yang tidak berkepentingan atas kebenaran. Aquinas sungguh memiliki rangkaian gagasan yang jelas. Apakah mempelajari pemikiran Aquinas lebih buruk daripada ketidakmampuan kita menangkap prasangka-prasangka sekuler yang menyatakan bahwa pemikiran Aquinas tidak menarik? Barangkali terlalu berlebihan memandang bahwa filsafat sungguh berniat untuk meneliti dasar pemikiran segala-galanya. Sulitlah membayangkan bahwa Aquinas turut bergabung bersama kita di dalam usaha semacam itu.